Sambil mungkin dari Mas Operator bisa membuka juga yang kalau ada pertanyaan di ruang Zoom. Terima kasih. Silakan, Salim Ma'ruf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Salim Ma'ruf. Saya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mahasiswa semester 6 angkatan 2019. Pertama, sebelum ke pertanyaan, saya ingin memberikan pengantar sedikit terkait dengan pertanyaan saya ke depan. Saya sangat menyambut baik hari ini materi yang dibawakan tentang matematika dan sastra, karena selain tadi bisa di novel, cerpen, puisi, bahkan setelah saya menilik kembali karena saya merupakan seseorang yang menyukai kesenian Madihin, ternyata di kesenian tradisional Madihin pun menyangkut pautkan atau mengawinkan bahasanya antara matematika dengan sastra, karena Madihin terus termasuk sastra lisan daerah khusus dari Kalimantan Selatan begitu, dan ternyata saya sendiri pun ketika menampilkan Madihin itu sering menggunakan perpaduan antara bahasa Banjar dengan yang tadi tentang kata-kata dari matematika. Misalnya pada kata Assalamualaikum, assalam nomor satu. Nah, di sana ada kata satu yang merupakan bagian dari matematika dipadukan dengan bahasa Banjar yang mengandung unsur kesastraan. Kemudian bisa juga pada kalimat biasanya pada hari ini di sini kita bertemu, dihadiri banyak tamu, undangan sini sampai 10.000. Nah, kata 10.000 itu juga merupakan bagian dari matematika yang memang tidak bisa dipisahkan ketika Madihin ingin mencari sebuah lirik yang sama di ujung setiap syair begitu, Pak. Nah, tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah karena kami mahasiswa semester 6 yang sekarang sudah mulai menyusun proposal penelitian begitu, Pak, untuk lanjut ke skripsi dan kemungkinan lulus sebagai sarjana sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika kami ingin, khususnya saya ingin ya ketika saya mendengar diskusi hari ini, ingin mengkaji tentang disiplin ilmu antara matematika dan sastra yang Bapak sampaikan tadi, itu apakah tidak menyalahi dengan linear ilmu yang kami dapatkan di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, karena tadi awal katanya adalah matematika dan sastra, bukan sastra dan matematika begitu, Pak. Nah, apakah hal tersebut salah, dan mungkin Bapak bisa sedikit berbagi tentang perspektif pentingnya melakukan kajian sastra yang berhubungan dengan matematika. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof mau dijawab langsung? Ya, silakan. Saya tidak lupa. Mas Ma'ruf, jangan sampai jatuh loh uangnya nanti. Ya. Terima kasih, ini luar biasa. Dan apakah tadi kalau kita kaji matematika sastra itu tidak menyalahi linearitas? Tidak, ya. Kita sudah lama menggunakan istilah sosiologi sastra, bukan sastra sosiologis. Apakah salah sastra sosiologis? Tidak, ya. Tapi hanya konsistensi saja. Antropologi sastra. Apakah sastra antropologis salah? Tidak. Tetapi sastra antropologis itu bagian dari antropologi sastra. Puisi matematika bagian dari matematika puisi atau matematika sastra. Puisi wisata atau pariwisata sastra bagian dari wisata sastra. Kenapa? Kalau pariwisata sastra, puisi wisata itu hanya puisi-puisi tentang wisata. Tapi kalau wisata sastra tidak hanya menyangkut masalah puisinya, tapi bagaimana kita mengiklankan, bagaimana kita memformat, bagaimana kita mempekik sebuah objek wisata, bagaimana kita outbound
menggunakan estetika sastra, nah itu masuk wisata sastra. Jadi yang penting kalau mau terjun nanti matematika sastra, kita bukan menggarap matematikanya, ya, bukan menggarap matematikanya, tetapi bagaimana keindahan matematika itu di dalam karya sastra. Seperti tadi 2 novel yang sudah disajikan oleh Pak Rektor tadi, ya, dengan sementara ada yang berbahasa Indonesia, yang panduan matematika terapan tadi. Jadi dengan kata lain, untuk supaya tidak nanti kalau misalnya mau ke S2 atau ke S3 dikira tidak linear, ini pembahasannya, perspektifnya di dalamnya nanti, ya. Nah, kalau kita bahas tentang matematika di dalamnya, ya nanti jadi sarjana matematika, ini bedanya. Seperti tadi Pak Rektor itu, beliau adalah matematikawan, tetapi ketika membaca ini dengan kacamata matematika bisa membaca novel, ya, membaca karya sastra, tahu bagaimana hukum Pythagoras. Dan di novel tadi saya lihat sekilas begitu, banyak gambar-gambar, banyak apa itu bangun-bangun geometri itu banyak di situ. Nah, nanti kalau itu yang dirembuk, tentu kita harus membangun bagaimana filosofinya, bagaimana keindahannya di mana, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir Mas itu, dan nanti bisa minta bimbingan yang pembimbing yang betul-betul tahu tentang sastra, supaya betul-betul, karena dulu saya, mohon maaf, ini cerita, saya itu kuliahnya di UNJ S1-nya, tetapi karena waktu itu pembimbing itu harus dua setiap mahasiswa waktu itu, S1 saya, zaman S1. Nah, di jurusan saya itu sudah kehabisan orang sastra. Banyak sekali orang linguistik semua, tinggal 1 orang, namanya Asia Patmopuspito. Akhirnya saya mengambil, boleh tidak, saya ke Kaprodi, bagaimana Pak kalau misalnya saya mengambil orang UGM untuk membimbing saya. Loh, ternyata diizinkan. Bisa ambil orang UGM, waktu itu masih S1, kok diizinkan ya. Saya ambil UGM 1, lalu dari UNJ 1. Kebetulan yang dosen UGM yang saya ambil itu sering mengajar dosen luar biasa, tapi hanya sekali 2 kali, itu lalu diizinkan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Prof. Jadi Salim ini pemain ini Prof, pemain Madihin. Jadi Salim. Ya. Iya, kalau itu nanti banyak Mas yang kaitannya dengan syair-syair itu di agama, itu nanti bisa dikaitkan dengan matematika, religi matematika sastra. Jadi bisa dikaitkan dengan itu, di mana titik religinya, di mana titik matematikanya, di mana titik keindahannya, sastranya itu di mana. Jadi boleh semacam itu. Orang menafsirkan karya-karya semacam itu, apalagi kalau teman-teman nanti terjun ke masyarakat, banyak sastra-sastra lisan, karya-karya sastra lisan yang belum ditulis, yang diucapkan saja oleh mereka, pelantun-pelantun itu. Mungkin banyak matematika di sana. Tapi akan lebih bagus lagi nanti kalau penelitian itu tidak sekedar penulisan skripsi, tapi untuk penelitian lomba itu bisa lomba tingkat mahasiswa, bisa kerjasama antara Prodi Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Prodi Pendidikan Matematika, sehingga di situ ada sinergisitas. Dulu saya ketika zaman mahasiswa, saya meneliti wayang, saya kerjasama dengan orang ISI, saya kerjasama dengan orang Prodi di luar saya mengambil Prodi Fisika waktu itu, karena yang saya teliti tidak sekedar wayangnya, tetapi bagaimana gamelan itu, bunyi-bunyi suara gamelan itu diteliti secara fisika. Loh, ternyata ada kehebatan di sana. Nah ini, jadi sekarang ilmu itu lebih bagus tidak menutup diri, tidak mengungkung diri, mengurung diri, biarlah yang mengurung atau mengungkung itu ayam atau burung saja. Terima kasih. Ya, baiklah. Karena waktu kita semakin singkat, mungkin untuk yang di Zoom juga karena memang belum dibuka ya, kita sampingkan dulu ya, mohon maaf. Jadi yang tadi bertanya, Putri silahkan, 1 orang perempuan tadi ya Putri ya, ya silakan. Baik, mohon izin pada Bapak Ibu dan hadirin sekalian,
Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fahdina Kanita, mahasiswi semester 2 dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat. Mohon izin bertanya kepada Profesor Suwardi Indraswara, Pak, mengenai materi hari ini, sastra dalam perspektif lintas disiplin dan adanya stigma di masyarakat mengenai disiplin ilmu sastra itu lebih lemah daripada ilmu matematika dalam bidang eksak ya Pak, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya tadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saran dari Bapak untuk kami sebagai pemuda agar ilmu sastra atau disiplin ilmu sastra itu sama kuatnya, sama esensialnya dengan ilmu-ilmu yang ada di bidang eksak. Seperti itu Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.